Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Wih, Termiji ternyata bisa ya. Termiji, bagus jaringanmu? Bagus ini bagus. Ya, silakan buka kamera Termiji. Bentar dulu Bugis ya. Bentar ya, si Termiji dulu. Silakan Termiji, saudaraku. Ya, siap. Ini saya mau bertanya, Ibu ya. Ya, silakan. Ibu, sebelum itu Yesus lahir, siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang mengurus dunia ini, Ibu? Jawab. Iya, saudaraku. Nah, di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah sang pencipta, baik di surga maupun di bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi ketika dia belum berkenosis, datang menjadi anak manusia, dia adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Jadi Allah itulah yang datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, namanya disebut Yesua. Karena nama Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Nah, begitu saudaraku Termizi. Tetapi dia dilahirkan, Bu. Namanya dilahirkan kan belakangan itu. Gimana itu? Coba. Tanamkan di dalam pikiranmu, Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang ke dunia melalui proses kelahiran. Segampang itu untuk itu mengertinya. Nah, itu doktrin, jangan doktrin, harus masuk akal itu. Kenapa? Iya. Doktrin itu bukan doktrin, tapi itulah faktanya. Apa susahnya memahami bahwa Allah itu yang datang ke dunia melalui proses kelahiran? Simple, saudaraku, nggak perlu kita pusing mikirin itu, nanti stres kau. Tetapi kalau dilahirkan kan sama-sama seperti makhluk gitu. Ya karena dia kan datang dalam rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, manusia ini kan melalui proses kelahiran, bukan tiba-tiba muncul dari tanah. Kalau zaman sekarang itu mulai setelah Adam diciptakan ya. Jadi Tuhan Yesus itu karena dia datang menjadi anak manusia, ya harus melalui proses kelahiran, bukan tiba-tiba jatuh dari langit dalam bayi gitu. Oke. Jadi begini, Bu. Oke. Itu jawabannya oke, udah. Iya. Jadi selanjutnya begini, Bu. Yang Yesus itu menurut Ibu itu 100% Tuhan, Bu ya? Bukan hanya 100, tapi dia adalah Tuhan yang sejati. Jadi seluruh tubuhnya Tuhan, begitu? Iya. Kalau seluruh tubuhnya Tuhan, termasuk tainya Tuhan juga? Waduh, kamu itu kenapa sih ngomongin hal-hal yang seperti itu ya? Kalau kamu ngomongin yang sudah yang ini sudah nggak esensi. 100% Tuhan. Ya. Kamu ngomongin itu nggak jelas. Karena nggak ada tertulis dalam Alkitab. Ngapain kita ngomongin itu ya? Nggak ada tertulis seperti dalam Alkitab. Ngomongnya yang masuk akal aja bro ya, yang tertulis dalam Alkitab. Kamu ngomongin tentang apa ya? Pikiranmu hanya itu kah? Mohon maaf ya saudaraku, apakah di pikiranmu hanya kotoran? Ya, selamat malam Bugis. Silakan buka kamera saudaraku. Malam, salam. Ya, kalau orang-orang yang ngomongin tentang kotoran yang mungkin di pikirannya kotoran, saya lebih bagus turunkan saja ya, daripada saya ini nggak masuk ke sini kayak gitu. Oke, silakan Bugis. Bertanya yang santun, jangan bertanya yang aneh-aneh. Shalom. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kebetulan orang Islam, belum memahami tentang Nasrani. Baru saja ini saya scroll TikTok, dapat rumbundahnya. Nah, saya cuma mau berdiskusi terkait saudara kita atau saudari kita yang Nasrani. Salam toleransi semua.
Saya mau dengar ayat yang benar-benar Tuhan itu menyatakan dirinya Tuhan dan diakui, bukan mengakui, kayak gitu Bunda. Tapi mohon maaf dulu Bang Pugis, kamu bertanya sama Nasrani gitu? Sama bundanya, sama Haus. Karena kan tadi bahasnya sama... Iya, mohon maaf saya bukan Nasrani, saudaraku. Apa tuh? Saya Kristen atau anak Tuhan Yesus. Orang Kristen itu atau anak Tuhan Yesus itu bukan Nasrani. Kata Nasrani itu hanya ditulis satu kali dalam Alkitab. Itu pun tuduhan tertulis kepada Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Tertulis menuduh bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang pembuat kekacauan. Dia adalah seorang penyakit sampar dan tokoh sekte Nasrani. Jadi kalau ketika tuduhan ini terbukti bahwa Rasul Paulus itu tokoh sekte Nasrani, dia adalah pembuat kekacauan, dia adalah penyakit sampar, dia akan dijatuhi hukuman mati oleh Felix. Tetapi ketika Rasul Paulus diberikan waktu untuk membela dirinya, dia menyatakan bahwa dia adalah penganut jalan Tuhan, bukan Nasrani. Makanya waktu itu Felix tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Rasul Paulus. Nah, para rasul itu menyebut diri mereka penganut jalan Tuhan, ya, kemudian Kristen. Nah, karena di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, begitu saudaraku Bugis. Jadi saya Kristen. Silakan pertanyaanmu apa? Tadi kan dikatakan Bunda Maria itu melahirkan Yesus. Ya, berarti Tuhan Yesus kita punya mama gitu. Apa gimana Bun? Saya belum mengerti. Mau maafin nih, soalnya saya baru masuk di room Bunda. Iya, jadi gini, di dalam perjanjian lama kan ada nubuatan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka kembali menjadi debu tanah. Pada saat itu juga Tuhan Allah atau Yahweh Elohim berjanji akan memberikan Mesias, ya. Disitulah ada nubuatan tentang Mesias. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi Bunda Maria telah menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15. Dia adalah perempuan yang dipilih untuk, ya, melahirkan Mesias. Jadi Tuhan itu datang ke dunia melalui proses kelahiran, yang dipilih adalah Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu mengandung bayi Yesus bukan karena Bunda Maria tidur sama laki-laki, tetapi kuasa Roh Allah itu yang turun atas Maria. Nah, Tuhan Yesus kan adalah Allah itu sendiri. Dia menciptakan langit dan bumi sangat mudah. Menciptakan manusia sangat mudah. Nah, ketika dia datang ke dunia melalui Bunda Maria dalam rupa seorang manusia, tentu saja sangat mudah bagi dia, saudaraku. Itulah kenapa kalau kita baca dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Bunda Maria itu ibu atau mama, tetapi hai wanita. Karena memang Bunda Maria itu bukan ibu jasmaninya, bukan juga ibu Allahnya, ataupun segala macam itu. Tapi Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Makanya Bunda Maria itu menyembah Tuhan Yesus. Dan Bunda Maria itu sangat bersukacita dan dia adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh jagat raya. Makanya Bunda Maria menyatakan di Lukas 1 ayat 46 sampai 52, ya. Dia memuliakan Allah sang juru selamatnya. Dia adalah wanita yang paling berbahagia karena Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepadanya, yaitu dia adalah wanita yang terpilih. Dia adalah perawan yang dipilih untuk kedatangan Mesias itu, saudaraku. Nah, begitu. Berarti anaknya nggak patuh sama Bunda Maria gitu? Apa gimana itu? Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Jadi Bunda Maria harusnya bersyukur kepada Tuhan karena dia wanita yang terpilih. Iya, makasih Bunda atas waktunya. Ya, sama-sama saudaraku. Terima kasih sudah bertanya. Atau ada lagi? Cukup. Berikan kepada yang lain. Ya, terima kasih Bugi sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach mengasihimu, ya.
Tepuk tangan buat Bugis yang cakep dan manis. Iya, selamat malam, inisial D. Ya, malam. Oke, jadi saudara kita ini belum bisa open kamera, pengikutnya masih sedikit, tapi mohon saudaraku bertanya dengan santun ya, silakan. Ya, gini, tadi kan itu Tuhan lahirkan dari perut manusia. Itu gimana? Ya gimana ya, dia kan datang melalui Bunda Maria. Maksudnya dia mengutus dirinya untuk di perut manusia. Iya, Roh Allah itu sendiri yang datang ke dunia, hadir di dalam tubuh Bunda Maria, berkenosis menjadi anak manusia atau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia selama 33 tahun. Jadi gini, kan Tuhan Yesus tuh menyembah dan berdoa kan? Dia berdoa kepada siapa? Di mana Tuhan Yesus menyembah? Saya pernah dengar Tuhan Yesus pernah berdoa di tengah-tengah gunung. Oh ya, oke. Ketika Tuhan Yesus berdoa atau mengangkat tangannya ke langit, Iya. Yotevave Elohim atau Bapa sudah menyatakan di Ulangan 32 ayat 40, akulah dia yang mengangkat tanganku ke langit, yang berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi Bapa sudah menyatakan ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, akulah dia. Nah, kemudian juga di situ ya, Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa kita harus tekun berdoa. Karena orang yang tekun berdoa tidak akan jatuh dalam pencobaan. Tuhan menyatakan di Matius 26 ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan ya, yang tertulis di Matius 26 ayat 41. Makanya firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21 bahwa Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Nah, orang yang sungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa, dia tidak akan jatuh dalam pencobaan atau dia tidak akan pernah murtad dari Tuhan Yesus. Dia akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu saudaraku. Jadi Tuhan berdoa untuk Tuhan. Dia berdoa ketika dia datang dalam rupa seorang hamba. Nah, ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, tentu saja dia memberikan kita teladan bahwa kita harus taat kepada Tuhan, harus berdoa selalu gitu, saudaraku. Makanya nanti di hari zaman ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil, kamu tidak bisa berdalih. Manusia ini kan suka berdalih, suka banyak alasan. Ya udah, ya Tuhan, ya waktu mau dimasukkan ke neraka, Tuhan jangan masukkan aku ke neraka. Kalau aku berdosa, ya maklumlah Engkau Tuhan, kan saya manusia Tuhan, lemah, daging saya lemah Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, lemah aku Tuhan. Loh, nggak bisa berdalih lagi kan, Tuhan itu sudah pernah datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita, betul-betul sama dengan kita ya, mempunyai daging dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia memilih taat sampai mati. Makanya kita harus taat sampai mati seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Harus hidup benar, hidup kudus, hidup setia, tidak boleh bebas dalam dosa. Kita harus contoh teladan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, untuk sekarang itu Tuhan Yesus lagi di mana? Kan katanya dia bakal balik. Sekarang dia lagi di mana? Oke, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 1, ya, dia kembali ke surga, bertahta dalam kemuliaannya, menunjukkan otoritas keilahian yang hakiki. Tetapi roh Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Kan janji Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyertai kita sementara dia sudah kembali ke surga bertahta dalam kemuliaan dan keagungannya? Yaitu mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya jika seseorang sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan bisa menyebut Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Sang Juru Selamatnya. Begitu, jadi saudaraku. Jadi dia menciptakan surga untuk dirinya sendiri. Dia menciptakan surga untuk kemuliaannya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu kan, dia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di segala dimensi. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Hadir. Oke, seperti itu saudaraku ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya.
Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat inisial D yang cakep dan manis. Selamat malam, Tamsar. Tolong buka kamera saudaraku. Malam. Nggak usah pakai kamera, Sos. Di sini pakai kamera, Kakak. Hah? Oh, nggak bisa pula. Saya lagi di kamar pula ini. Saya cuma menanyakan itu aja, Sos. Apanya saya panggil ini? Tolong buka kamera aja, Kakak. Kenapa malu? Bukan malu, saya lagi di kamar. Ini jamnya time to sleep. Saya hanya mau bertanya saja satu. Ya udah, Kakak tidur aja. Bukan tidur, saya nggak enak soalnya. Dari tadi penasaran saya dengarnya. Kan tadi kan kata Kakak time to sleep. Penasaran, cuman satu saja penasaran. Tunjukkan dulu ayat mana yang menunjukkan kalau Yesus itu mengakui dirinya Tuhan. Sangat banyak. Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tunggu, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Pelan-pelan saya catat. Kita Buka dulu kameramu itu. Kalau tidak nanti saya turunkanlah Bunda. Nggak usah pada turunkan. Kalau nggak turunkan aja tapi jawab ya. Baru nanti saya DM Anda. Kenapa harus DM saya? Biar saya DM apa betul memang itu. Kalau dia mengaku dirinya Tuhan, berarti dia yang menciptakan dirinya dong. Loh, Tuhan masa menciptakan dirinya, macam mananya Bunda ini? Aduh, parah. Kan dia kan sudah mengakui dirinya Tuhan. Ayat mana kan saya bilang yang menyatakan bahwa Yesus itu dia mengakui dirinya sendiri itu bahwa dia Tuhan. Oke. Bunda agamanya apa? Masalah agama saya, kakak nggak perlu tahu. Saya cuma penasaran saja. Loh, harus perlu tahu. Karena ketika dijawab, enggak, Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, enggak? Iya betul. Berarti dia menciptakan dirinya juga? Tidak. Ya sudah. Dia tidak menciptakan dirinya. Karena Tuhan itu Esa. Ya Tuhan itu Yesus ada di mana-mana. Ya itu Tuhan Yesus dong. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Dia Tuhan yang Esa. Berarti dia melempar dirinya sendiri dong ke dalam rahimnya Maria. Kok melempar diri? Gimana sih kakak ini melempar? Katanya Tuhan itu tidak menciptakan. Bentar dulu kakak. Kalau kakak nggak mau ngasih tahu agamanya, ya lebih bagus turun aja kakak. Karena di sini harus jujur. Dengan pertanyaan saya apa? Enggak loh. Supaya kita ini fair ya. Agama kakak apa? Masa kakak nggak jujur? Malu mengakui agamamu? Bukan malu mengakui agama saya. Terus kamu nggak bangga mengakui Tuhanmu? Oh ya udah, kenapa terus malu kau tadi? Tuhan saya itu Esa. Jawab pertanyaan saya. Di ayat mana Yesus mengakui dirinya itu Tuhan? Yesaya 44 ayat 6. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu di situ sampai ayatnya. Yesaya. Ya. Yesaya 44 ayat 6. Ini komparasi dengan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 sampai 14. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Oh, ayat 1 sampai 18. Nah, kakak kemudian berapa? Biar saya masuk. Setiap malam. Setiap malam, oke. Besok-besok kalau kakak mau naik, open kamera ya kakak. Jangan malu menunjukkan wajahmu. Siapa yang malu menunjukkan wajahnya? Cuman saya karena lewat aja tadi saya ini. Saya lihat loh. Itu kok ini masalah berdebat gitu loh. Di sini itu tanya jawab Alkitab, memberitakan Injil kakak. Iya, makanya saya bertanya. Perasaan saya selama ini membuka tidak pernah Yesus mengakui dirinya saya adalah Tuhan. Gitu. Oh, membuka apa kakak? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Loh, kalau kakak betul-betul membuka Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, membaca tapi ya? Atau cuma dibuka-buka gitu aja? Bolak-balik buka-buka. Ya, makanya kakak yang gak kelihatan lah kak. Kalau nggak dibaca kakak aja dan tadi saya kasih aja kakak nggak baca. Saya nggak buta huruf, saya baca lah bos. Nah, kalau kakak betul-betul baca, kenapa kakak nggak bisa temukan? Itulah karena kakak itu sebenarnya nggak pernah baca, hanya sekilas saja, hanya satu pasal mungkin. Ini katanya Yohanes. Sementara kakak bilang di Kejadian Yesaya. Sebentar ya kakak, saya kasih tahu sama kakak. Kejadian sampai Wahyu itu wahyunya atau firmannya Tuhan Yesus yang diberikan kepada para nabi dan para rasul untuk ditulis dalam satu kitab.
Karena Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman, yang adalah Elohim itu sendiri, yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, selama 33 tahun. Begitu kakakku sayang. Oke, ini saya kaji dulu nanti malam. Sampai besok pagi. Saya DM kakak. Iya, jadi gini. Yesaya 44 ayat 6 itu komparasi ayatnya dengan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Karena yang awal dan akhir, yang terdahulu dan terkemudian itu hanyalah satu oknum, yaitu Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri. Kalau di terjemahan Laika itu nanti kamu baca yang terdahulu dan terkemudian. Tapi di bahasa aslinya itu artinya yang awal dan akhir. Gitu. Iya kan yang saya pertanyakan, kata dari tadi kakak ngomong loh, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Sementara Tuhan itu adalah pencipta. Berarti Yesus menciptakan dirinya sendiri, atau dia sudah ada sebelum Nabi Adam, berarti dia yang menciptakan Nabi Adam gitu loh. Iya, Tuhan Yesus yang menciptakan. Iya kakak. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa pada hari yang ke-6. Nah, saya tanya dulu sama kakak. Itu di ayat mana? Tunggu, jawab dulu. Bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa itu di ayat mana? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Kemudian Terus di Kejadian 2. Adam dan Hawa. Di ayat mana, tunggu? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1 ayat? Ayat 26 sampai 28. 26 sampai dengan 28. Iya, jadi di situ Allah, bentar dulu. Saya bertanya saja tentang isinya. Oke, nanti saya kaji. Matikan dulu suaranya kak, nyanyiannya matikan dulu kak. Bukan, itu bunyi handphone saya satu lagi. Terus kalau Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa, terus Maria siapa yang ciptakan? Yesus juga. Ya semua Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi gini kakak. Berarti Tuhan, tunggu tuh just menit. Bentar dulu kakak. Bentar dulu kakak. Jangan lupa dulu. Ya bentar dulu kakak. Bentar dulu kakak. Halo kakak. Halo kakak. Oi. Maria juga Tuhan Yesus yang menciptakan. Iya, jadi gini kakak ya. Tuhan Yesus Kristuslah yang menciptakan Adam dan Hawa pada hari ke-6. Jadi Adam ini dulu yang pertama diciptakan. Adam ini maksudnya manusia pertama. Dan Tuhan Yesus mengambil debu tanah, dibentuklah Adam, lalu setelah terbentuk dengan sempurna, dihembuskanlah nafas kehidupan ke hidung Adam. Di Kejadian 2 ayat 7. Jadi ada yang keluar dari dalam diri Allah itu. Itulah kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Allah di situ Yesus Kristus kakak, karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman itu sendiri, Elohim itu sendiri. Nah kakak, apakah Tuhanmu yang menciptakan Adam kakak? Iya, jelas. Adam diciptakan masa keberapa kakak? Kalau betul Tuhanmu yang menciptakan. Gini loh, kita masa itu tidak terlalu ini. Itu kan sebagai bukti validasi kakak, kalau memang kakakmu itu yang menciptakan. Pemandangan umum aja. Iya, pandangan umumnya, bukti validasinya, bukti, bentar dulu kakak. Ya, justru pandangan umum ya. Bukti bahwa Tuhanmu itu yang menciptakan Adam. Adam itu diciptakan masa keberapa, dan ya apakah Adam ini diciptakan sendiri? Siapa yang diciptakan lagi selain Adam? Silakan kakak. Ya Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Oh Hawa. Emang ada kata Hawa dalam Al-Quran kakak? Kami ada Hawa. Di mana tertulis kakak di Al-Quran kakak ada tertulis nama Hawa? Makanya kakak jangan kenakan ke saya dulu. Saya yang bertanya apa yang kakak ceramahin tadi loh. Iya, karena kan tadi saya sudah jelaskan. Jangan ke Adam dan ke Hawa. Sekarang kan intinya kakak. Ya kakak tahu nama Hawa itu dari siapa? Gini loh, kakak tadi berkata Yesus adalah Tuhan. Enggak, berarti kakak nggak bisa jawab. Di mana ada tertulis kata Hawa di dalam Quran kakakku sayang? Kakak nggak usah pelajari. Oke, gini saja kakak. Bentar kakak. Enggak. Bentar kakak. Ya, sebelum kakak bertanya kitab saya,
saya himbau kakak cari dulu nama Hawa di dalam kitab kakak. Nah, kakak Lalu bisa besok jawab berarti apa yang saya udah dijawab pertanyakan. tadi. Terima kasih kakak. Tunggu, Ya itu tugas kalau kakak. Itu tunggu tugas dulu, kalau kakak. kakak mengakui Tuhan Yesus ada. Itu aja dulu tugasmu ya kakak cantik. Cari dulu nama Hawa di dalam kitabmu. Besok baru kamu naik lagi. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang siapa yang menjadi Tuhan sebelum Yesus lahir. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dilahirkan oleh manusia? Adakah ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan dan diakui oleh orang banyak? Apakah Tuhan Yesus mempunyai ibu? Yesus itu berdoa kepada siapa? Yesus sekarang berada di mana? Apakah Yesus menciptakan surga untuk dirinya sendiri? Mana ayat di Alkitab Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan? Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Itulah macam-macam pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang awam atau non-Kristen karena mungkin untuk orang awam memang tidak masuk akal dan apa yang ada tertulis di Alkitab tidak sama semua dengan yang dijelaskan oleh Mihana. Seperti di Alkitab jelas-jelas tertulis kalau Yesus berdoa kepada Bapa, dan jelas-jelas tertulis kalau Yesus itu seorang utusan, tapi dalam penjelasannya berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab. Silahkan para penonton menilai sendiri dan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kolose 1, lihat perikopnya di ayat 15-17. Kisah Para Rasul 24:5 telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. 1 Petrus pukul 4:16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kejadian pukul 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 46-52. Ulangan 32:40. Sesungguhnya, aku mengangkat tanganku ke langit, dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Petrus pukul 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesaya 44:6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18.